di masjid jin ya Pak ya. Bisa nanti ya Pak Sopir ya, biar nanti jemaahnya bisa melihat nanti ini ada masjid jin. Nah Bapak dan Ibu, setelah kita berziarah nanti insya Allah kita akan melaksanakan umroh yang kedua, dan kita akan mengambil miqat itu di Tan'im, di Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nanti karena kondisinya saat ini kredit, kita tidak mengambil miqat di Ji'ronah. Tadi sudah komunikasi dengan sopirnya, yang aturannya kita agendakan kita mengambil miqat di Ji'ronah, tetapi karena kondisinya kita mengambil miqat untuk umrah yang kedua ini di Tan'im nanti, di Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan ini merupakan iktibar bagi kita, mata kita melihat dan menyentuh hati kita yang paling dalam. Betapa baginda Rasulullah SAW menjalani perjalanan selama sepanjang sejarah ini bukanlah suatu hal yang biasa. Baginda Rasulullah SAW nanti kita akan berkunjung ke Jabal Nur. Di dalamnya ada Gua Hira. Gua Hira itu adalah tempat Nabi menerima wahyu pertama, berjumpa dengan malaikat Jibril, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Baginda Rasulullah SAW mengalami pengalaman yang sangat luar biasa. Di sini kita mengetahui bagaimana dukungan dan cinta dari seorang istri kepada suaminya Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Khadijah. Bagaimana menghadapi baginda Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu pertama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah yang tidak kalah menariknya untuk kita teliti bersama, kita telaah bersama, yaitu pengalaman hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita semua sudah merasakan bagaimana kehidupan di kota Mekah. Kita juga sudah menginjakkan kaki di bukit-bukit yang terjal, batu, kerasnya kehidupan di Mekah. Itulah yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi orang-orang kafir Quraisy, sikap mereka kepada baginda Rasulullah SAW boleh dikatakan kezaliman yang mereka lakukan kepada baginda Rasulullah itu sudah sangat melampaui batas. Tapi baginda Rasulullah SAW, seorang kekasihnya Allah yang maksum terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah tidak pernah menyerah. Maka ketika perjalanan sejarah baginda Rasulullah ketika akan hijrah dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW bahkan diumumkan di seluruh penjuru negeri Arab, dikatakan siapa yang dapat menemui Muhammad hidup atau mati maka akan diberikan hadiah yang sangat besar. Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat genting Bapak dan Ibu, Rasulullah akhirnya memilih untuk hijrah ke kota Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW akan berhijrah ke kota Madinah, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Ketika kaum kafir Quraisy itu mengejar Rasulullah SAW, ini adalah detik-detik yang sangat menggetarkan jiwa kita. Rasulullah sedikit lagi akan tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka pertanda itu diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ketika itu putuskan, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW ketika itu malam hari itu harus berangkat menuju Madinah. Ketika perjalanan hijrah ke kota Madinah, baginda Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar. Ketika sebelum Rasulullah berangkat, maka tempat tidurnya Rasulullah yang sedang akan dikejar oleh orang kafir Quraisy, tempat tidur Rasulullah itu segera digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Abi dan Abi Thalib memakai selimut yang dipakai Rasulullah ketika tidur, maka orang itu akan memenggal
mencari Rasulullah, mengejar Rasulullah ke rumahnya. Tapi tempat tidur Rasulullah digantikan oleh Ali. Begitulah sahabat ketika itu. Sami'na wa ata'na. Dia tidak pernah protes. Dia yang menggantikan tidurnya Rasulullah, tempat tidurnya Rasulullah. Andaikan orang kafir Quraisy itu ketika menemukan Rasulullah, dia sangka itu Rasulullah dan ternyata itu adalah Ali. Kalau seandainya dia hembuskan pedangnya, lalu yang mati duluan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi dia tidak pernah protes. Begitu cintanya dia kepada baginda Rasulullah, dia sudah siap apapun yang terjadi. Dia melindungi baginda Rasulullah SAW. Dia tidak pernah protes. Kalau kita mungkin protes. Kalau kita katakan mungkin kita sebagai Ali, mungkin kita akan katakan, kenapa saya yang menggantikan tempat tidur Rasulullah? Saya kan masih muda. Kenapa tidak Abu Bakar saja yang di sini? Kan dia lebih tua daripada saya. Tidak. Tapi Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Rasulullah pasrah. Jika memang kaum kafir Quraisy menyerangnya dan membunuh, memenggal lehernya, dia sudah siap dengan segala resiko yang terjadi. Rasulullah SAW berangkat dalam keadaan gelap gulita, melewati bukit terjal, melewati bebatuan dalam keadaan yang tidak ada cahaya sama sekali. Tapi baginda Rasulullah SAW dengan setia ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu bersama baginda Rasulullah SAW di Jabal Sur. Ada satu goa namanya Goa Sur. Disinilah tempat yang sangat sempit sekali. Tapi disitulah Abu Bakar bersandar Rasulullah SAW di pahanya Abu Bakar ketika itu. Dia tertidur. Lalu saking nyenyaknya Rasulullah tertidur dalam keadaan dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW tidur menyandarkan kepalanya di paha Abu Bakar.